cewek apa ya? Bisa dibilang gitu. Ada cewek, ada ular 2 Sosoknya di dalamnya. Iya, itu tuh bukan ngebelakangin Pak, Berarti ditutup ya? Iya, dia itu ketutup di depannya. Jadi kelihatannya kayak punggungnya, padahal itu tuh udah mukanya. Di sana ya? Nggak mau keluar? Hah? Ya. Udah, biarin aja di sana. Ya. Terima kasih ya. Mukanya ketutup jadi kelihatannya kayak dari belakang. Padahal itu udah mukanya. Tapi kalau digini, set. Lumayan tuh. Merinding terus ya tadi. Pokoknya ini lumayan sih. Angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat datang di Nightmare Site Doku Misteri. Yang seperti biasa akan bahas satu profesi yang tidak biasa. Malam hari ini Dimasa ada di sebuah komplek yang cukup besar, tapi masih banyak lahan-lahan kosong. Sehingga kalau misalnya lihat di belakang ini agak sepi-sepi, gelap-gelap gimana gitu. Dan yang pastinya kalau udah ada satu komplek yang besar dan rumah-rumahnya juga besar, pasti dijaga sama banyak security. Dan malam hari ini di Nightmare Site Doku Misteri kita akan bahas satu profesi security di komplek ini. Kalau misalnya kita sering lihat di komplek kita di security yang berjaga patroli malam-malam mungkin, atau ganti-ganti shift yang mereka berkeliling ngecek-ngecek segala macam, pasti ada cerita-cerita seru di balik itu semua. Dan seperti apa Nightmare Site Doku Misteri malam hari ini, dan pastinya akan spesial banget. Sebelum itu jangan lupa buat subscribe YouTube channelnya Aden Radio, nyalain lonceng notifikasinya, share, comment, and likes juga. Dan selamat datang di Nightmare Site Doku Misteri edisi security komplek ini. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Nightmare Site Doku Misteri ini sendirian. Saya Soleh, saya security di komplek ini. Saya sudah 4 tahun bekerja sebagai security di komplek ini. Oke, Pak Soleh. Ya Pak. Siap. Malam Pak. Selamat malam Pak. Punten ganggu malam-malam ya. Biasa Pak. lagi kontrol ini. Lagi kontrol. Saya boleh ikut ya? Boleh, monggo Pak. Ini karena insan muda mungkin sebagian orang kayak pengen tahu tentang profesi sebagai seorang security Pak. Siap Pak. Iya kan. Yang kita tahu kan kayak dia profesi ini tuh kayak menjaga keamanan, ketertiban sebuah komplek yang pada akhirnya memberikan rasa nyaman lah untuk para penghuni yang tinggal di sini. Ya, itu memang tugas utama kita seperti itu Pak, gitu kan. Ya harus menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan warga. Itu udah jadi resiko Pak. 4 tahun ya? Ya 4 tahun lah. Cukup lama ya Pak ya? Ya bisa dibilang itu sebentar Pak. Oh sebentar ya? Ya ada yang lebih lama gitu. Oh ada yang lebih lama lagi. Mungkin. Tapi awalnya Pak Soleh kayak aduh saya ingin jadi seorang security nih. Itu pertama kalinya kenapa sih Pak? Apakah mungkin ada teman atau mungkin siapa yang akhirnya membuat Pak Soleh itu ingin bekerja sebagai security? Kan ini sebuah pekerjaan yang bisa dibilang penuh resiko ya Pak ya? Ya betul. Ada mungkin kalau ada maling dengan senjata tajam, senjata api apa segala macam yang harus akhirnya mengamankan. Tidak semua orang punya keberanian seperti itu gitu. Ya mungkin sebelum masuk juga sih saya sudah menimbang-nimbang risikonya seperti apa gitu kan. Tadi seperti yang Mas bilang bahwa itu mempertaruhkan nyawa juga sih. Iya betul gitu betul resikonya gede lah betul, Pak ya. Gitu. Cuman ya mungkin karena memang ya
ya saya bangga sih jadi security gitu kan. Jadi saya masuk security ya memang karena keinginan saya sendiri sih gitu. Di samping ada teman juga yang sudah masuk. Oh gitu. Iya. Tapi keinginan sendiri Pak ya. Iya. Kayak, oke, wah berarti luar biasa sih. Lalu Bapak udah punya banyak pengalaman kali ya? Ya kalau pengalaman sih ya bisa dibilang ya lumayan lah ada. Pernah gitu. ada kemalingan atau gimana nggak sih Pak? Kalau kemalingan insya Allah ya komplek ini kalau aman lah gitu kan. Kalau dari segi apa misalnya ya kita kewaspadaan kita aja sih sebenarnya gitu kan. Ya kalau siang sih sebenarnya yang lebih santai. Kalau untuk masalah keamanan siang sih yang lebih rawan gitu. Lebih rawan. Oh justru ya, siang. justru siang. Rawan. Kalau malam ya resikonya mungkin ya seperti itulah malam juga gitu kan. Oke. Cuman lebih rawan siang sih sebenarnya. Sebenarnya lebih rawan tuh di siang hari karena mungkin ditinggal rumahnya. Ya, Kalau gitu. ke malam kan pada tinggal lah ya pada Ya, tidur di betul, sini. betul. Kalau siang justru kosong. Kalau di komplek siang ini ya? justru kosong gitu. Jadi sekarang kan penjahatnya ya banyak yang berdasi lah gitu kan. Banyak yang sewa mobil kan sekarang sewa mobil gampang tuh. Oke. Yang Alphard juga bisa 1 juta sehari kan bisa. Bisa tiba-tiba datang Ya, tapi pura-pura dia- siapa ya, gitu modusnya. Oke, wow. Tapi alhamdulillah di komplek ini berkat banyak security ya, Ya, seperti Pak betul. Soleh keamanan terjaga. Aman, Pak, ya? alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Selama ini sih Selama yang ini ya. Lumayan loh resikonya ya. Ya. Tapi ada ini juga Pak, maksudnya kayak punya ya terlatih juga lah ya untuk bela diri apa segala Ya, macam. Pak. kita dibekali sebenarnya sih. Kita ya memang pembina kita, pembimbing kita itu dari TNI dan Polri sih sebenarnya. gitu. Oke. Ada purnawirawan. Ya kita dibekali. Ya di samping itu kita dibekali spiritual sih sebenarnya gitu kan. Kita lebih ibadah seperti itu gitu Iya. kan. Yang lebih ke apa? Ke rohani lah, ke mental. Kalau itu mah kalau fisik kalau kayak gitu mah udah makanan sehari-hari. Makanan gitu sehari-hari ya. Ya. Oke, justru yang sifatnya ini ya kali namanya tuh Spiritual lah gitu kan. spiritual ya. Iya. Oke, kita ngomongin spiritual berarti ngomongin jaga malam nih Pak ya. Betul. Jaga malam tuh jam berapa sampai jam berapa Pak? Biasanya shift malam. Ya shift malam itu dari kadang-kadang kita shiftnya ya dari jam 7 sampai jam 7 pagi lagi. Jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Iya. 12 jam lah. 12 jam lah gitu kan, tergantung oper shiftnya gimana gitu. Kalau keliling Pak? Jam berapa? Kalau biasanya? keliling ya kita sejam sekali, Sejam sekali. kadang-kadang 2 jam sekali gitu. Cukup besar nih kompleknya nih. Kita Iya, mungkin bakal gitu. keliling dan cari-cari sesuatu karena kalau Nightmare Site mungkin ngomongin soal pekerjaan yang hubungannya sama jaga malam nih Pak Siap, ya. betul. Dan di komplek ini juga saya sempat banyak dapat cerita-cerita juga yang masuk ke Nightmare Site. Iya. Ya memang ya hubungannya mungkin tadi kalau dibilang sama Pak Soleh teh spiritual lah. Iya. Hal-hal yang mungkin ya bisa dibilang tidak terlihat justru malah itu bikin lumayan Ngeri sedikit juga ngeri gitu ya. juga ya. Kadang-kadang ya memang seperti itu sih resikonya. Di samping ada ya ancaman kemalingan atau apa, ya di samping itu juga ada dari sisi spiritualnya ya kadang-kadang ada yang mengganggu lah gitu kan. Aya nu nyintrek cek bahasa Sunda mah gitu. Ini ya nyintrek. Saya tadi sempat lewat masuk ke komplek ini karena ini kompleknya lumayan gede dan ini ada di paling ya bisa bilang ujung lah ya Pak. Paling ujung lah ya ini. Ini paling ujung masih kapling, masih kosong, masih banyak gitu. Tadi lewat jembatan juga. Iya. Nanti mungkin kita ke sana karena nggak tahu tadi sekilas ada sesuatu sih kayaknya di jembatan pas lewat kayak udah aduh pusing mual ada apa nih kayaknya udah disambut sesuatu. Ya mungkin si Mas belum tahu. Itu kepengen kenal kayak. Kenalan ya. Lu Pengen langsung kenal. merinding ini gue. Iya. Oke kita jalan ke sana. Mungkin ada satu tempat yang Ya ingin ada, ditunjukkan ya sama ada Bapak. ada juga di samping tadi yang si Mas bilang jembatan Jembatan itu nanti di belakang ada pohon ya mungkin cek bahasa Sunda mah caringin, beringin lah ya. Beringin, Itu. Waduh kalau udah ngomongin beringin mah ngeri sih. Ya nggak usah jauh sih sebenarnya ini di pohon nangka ini juga nih di depan kita nanti Sini ya? ada pohon nangka. Ya ternyata ada ya nggak tahu sih ceritanya mah. Cuman yang saya alami ya seperti siga kunti lah gitu. Sesek cewek ya. Ponakan ini. Kalau ya apa sih bisa dibilang kalau bahasa Sunda mah kawenehan teh namanya. Ya Tiba-tiba lah gitu kan. Ya, Nah, secara nggak langsung tuh suka ngelihat ini ya. pohon nangka mana? Nah, ini nih di depannya. Oke. Ah.
coba. Nah ini nih, waduh nanti saya ini juga sini pohon nangka ini di atas kan ada pos pantau dulu. Cuman ini udah sudah tidak terpakai ini. Juga ada pos pantau ini cuman sudah tidak terpakai. Cewek apa ya? Bisa dibilang gitu. Ada cewek, ada ular 2 sosoknya di dalamnya. Kalau di sini waktu itu gimana Pak kejadiannya Pak? Ya kejadian saya kontrol lewat sini. Biasanya kalau kontrol jalan kaki ya? Ya jalan kaki lah biar sehat juga sih gitu kan daripada ngantuk gitu kan. Ya saya jalan kaki dari sini. Ya kontrol teman di sana sih, teman di sana. Ya cuman pas lihat ya nggak ada yang biasa lah. Kumpul lempar gitu kan. Dikirain teman gitu kan. Weh, ulah jahil gitu kan, ulah nggak ganggu gitu, ulah jahil, mana jahil gitu kan. Nah, saha orang mah cicing gitu kan. Ya bari ngajar robok ulah jahil. Mah cicing gitu. Ya ternyata ya pas pulang ya biasa bau-bau kemenyan kayak gitulah, bau-bau apa sih? Pokoknya wangi-wangian lah gitu kan. Kayak bau busuk gitu. Ternyata lihat sosoknya di sini. Lihat sosok pergi ya bahasa Sunda ya ketawa lah gitu kan. Ya, disebutnya teh apa sih bahasa Sunda? Gitu ya ketawa seperti itu gitu. Gitulah gitu. Seperti itulah. Nah, itu sosoknya perempuan. Ini sih emang pohon nangka. Ya itu bekas pos pantau di atas. Sini itu ada pos pantau. Ini pohon nangka. Ini kerasa banget sih Pak. Ini kalau misalnya ngelihat nih, bisa dilihat ini merindingnya ya, bulu kuduk merinding parah banget. Dan ini emang kerasa banget. Ini lumayan jahil. Ya. Si cewek satu ini. Ya. Di samping itu ini sih yang lebih jahil sih sebenarnya yang di bawah. Kalau ini paling ya gitu nakutinnya seperti itu. Ya paling dengan ketawa. Ya udah biarin lah cuek. Diajak sih, suka diajak sama saya gitu. Ini kayaknya malu-malu sih. Ya. Kayak malu-malu. Padahal kalau mau ketawa ngomong aja ya. Yeah. Kalau saya mau nunjukin kamu ada dan kamu tuh sebenarnya tidak mengganggu, hanya pengen tunjukin aja sekarang. Jangan ngintip-ngintip gitu. Iya. Yeah. Apalagi mungkin si Mas udah ya merasakan lah, silakan Mas. Udah ada gitu-gitu. Wow. Ini kalau ngomong pohon nangka sih. Ayo kita sana lagi. Ya. Nah sekarang Pak Soleh ngajakin Dimas ke satu spot yang ini katanya cukup serem juga ya. Kalau tadi ada pohon nangka, jadi masuk lagi ke dalam komplek ini ada pohon belimbing ya. Ya, belimbing yang kecil ya mungkin. Ya, belimbing gede sih. Oh, gede ya. Belimbing uluh ya, belimbing. Oh, belimbing yang besar yang biasa. Nah, ini cukup gede juga. Nah, kalau di sini pengalaman pasoalnya kalau yang saya rasa kayaknya banyaknya cewek sih di sini. Ya, perempuan lah. Kadang-kadang ya ini di sini justru malu sih. Ya dia nggak menampakkan muka. Sebenarnya nggak menampakkan, dia paling ya ngebelakangin sih kalau di sini. Nah, terus ya di pohon ini tepat nih, pohon ini ya dia suka diem aja sih gitu kan. Diam di situ, pindah ke yang ada gazebo itu yang seperti itu sana ya. Gitu. Jadi kadang terlihat kayak dia jalan-jalan lah di sini. Ya, kayak gitu. Ada aktivitas jadi orang. bolak-balik gitu. Ya kadang-kadang kan di sini lumayan juga sih spot ini. Pencahayaan kurang sih, memang pencahayaan kurang di sini. Jadi oke, ini ada di pojok banget nih. Iya. Terus rimbun banget. Ya ini paling ini nih. Ya pohon belimbing ini. Iya. Ya, kalau tiba-tiba muncul sih. Tapi kadang
dia mah dari jauh juga udah kelihatan. Kayaknya di sana dia. Ya, mungkin sekarang nggak di sini ya. Di sana nih kayaknya. Sebelah sana ya. Karena mungkin ada situ tuh. Ya. Kalau dengar ini kan gerak-gerak tuh. Air itu. Oh, sudah ada tempat air. Ada kamar mandi. Jadi kalau di sini kayaknya di sebelah sana kayak pindah. Karena terlalu terang biasanya. Ya takut sih kalau dicolok cahaya. Coba kalau mau keluar, nggak? Ya? Coba redukin dikit lampu. Di atas ada toren air? Ada. Toren air. Ya di dalam kamar mandi. Oh, ada kamar mandi ini. Iya. Oh ya udah, pantas. Kayaknya dia main-mainnya nggak cuma di sini. Iya. Dia ke situ. Rambutnya panjang. Ya, betul. Panjang banget sih. Iya, itu tuh bukan ngebelakangin, Pak, berarti ditutup ya. Iya, dia itu ketutup di depannya. Jadi kelihatannya kayak punggungnya, padahal itu tuh udah mukanya. Iya, kadang-kadang gitu sok ngeheureyan lah. Oh, udah kerasa ya ada kayak gerakan-gerakan dia jalan. Dia cetek-cetek di situ, ketek-ketek. Iya, cuman di sana ya nggak mau keluar. Hah? Ya. Udah, biarin aja di sana. Ya. Terima kasih ya. Ini lumayan sih spot ini. Jadi kalau di itu rambutnya panjang ya, tipe yang si cewek. Tapi kalau misalnya dia sih kayaknya dia nggak ngebelakangin, cuman tapi ketutup kayaknya ya. Iya, itu di depan, cuman dia mukanya ketutup jadi kelihatannya kayak dari belakang. Padahal itu udah mukanya. Tapi kalau digini, lumayan tuh. Merinding terus ya tadi. Pokoknya ini lumayan sih. Gila, spot ini. Ya begitulah. Kadang-kadang ya setiap hari sih udah kerjaan mungkin. Tapi kalau setiap hari Bapak malam juga lewat sini sendiri masuk? Ya lewat sendiri, ngecek. Pasti ngecek setiap 1 jam. 1 jam pasti ngecek lah gitu kan. Ya takutnya ya memang di sini gelap sih, spot gelap kita. Gitu ya. Ya udah, kita cari spot yang lain yang mungkin lebih tidak pemalu ya. Yuk. Jalan-jalan malam ini barengan sama Pak Soleh, security komplek ini bikin lumayan capek sih sebenarnya. Tapi sebenarnya jalannya biasa aja, cuma kayak di sini capek karena kadang si makhluk-makhluk ini tuh ngambilin energi kita. Jadi kadang kitanya tuh udah lemas, jadi tiba-tiba capek padahal gak ngapa-ngapain gitu. Jadi mereka ini kayak energinya banyak banget. Ini luas banget sih ya Pak. Ini masih ya, ada jalan couplingnya masih ya sejauh mata memandang lah. Masih ada yang kosong juga, masih ada yang ini baru dihuni berapa, cuman banyak kosong juga, masih belum banyak dibangun. Berarti kalau Bapak jaga berapa coupling atau berapa tempat nih Pak? Kalau pos tuh? Satu pos kita ya biasanya per wilayah sih ya. Satu pos kita ada, kalau rumah sekitar 35 rumah sih yang udah jadi. Kalau coupling sekitar ya lumayan lah, coupling puluhan lah. Puluhan? Ya. Semua dijagain, dilihat. Gitu. Jadi apa? Ya, jadi kalau ini si coupling juga harus dikontrol gitu kan. Kadang-kadang kan orang tuh ya orang jahat sih yang di ininya gitu. Oke, strategis ya, segala macam. Sebenarnya kalau ngomongin kerjaan sebagai security, suka dukanya apa sih Pak? Ya sukanya mungkin, ya suka dukanya banyak juga sih ya. Kalau ya kita biasanya tidur di rumah dengan
dengan istri, Keluarga, gitu kan, dengan ya. keluarga, gitu, dengan keluarga. Ya kita melek sih di sini gitu kan. Ya siang jadi malam, malam jadi siang lah, seperti itu, gitu kan. Ya emang lagi udah diterima itu resiko kerja gitu. Ya, gitu. Konsekuensinya seperti itu. Gitu. Berarti pekerjaan security atau seorang security penjaga keamanan dimanapun itu ya, itu punya resiko yang sangat besar dan jadi sebuah pekerjaan yang tidak semua orang bisa melakukan. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai nyali besar lah kalau bisa saya bilang Pak ya. Betul. Harus punya nyali besar dengan resiko yang besar juga. Ya, dengan ya stamina prima juga. Stamina juga ya kan, harus korbanin keluarga mungkin kalau kerjanya shift malam dan lain-lain. Luar biasa sih Pak. Ya. Ditambah ya kalau jaga malam dengan hal-hal seperti itu yang memang hal-hal mistis lah ya. ya Gitu. kan, yang udah nggak bisa dipungkiri karena dulu mungkin ini juga lahannya kosong. Betul. Zaman dulu ya Pak ya. Ya apalagi Dulunya. wah kalau jauh sih dulu memang ini kebun sih. Kebun. Ya kalau bisa dibilang ya kebunnya semi hutan sih gitu kan. Oke. Ya, gitu. Dulunya tuh kayak semi hutan, akhirnya dijadikan sebuah komplek, berarti banyak pohon-pohon yang akhirnya diratakan. Mungkinnya banyak juga Terus aliran air gitu kan, aliran air mata air yang ya ketutup gitu kan. Kadang-kadang di air kan ya apalagi udah ketutup dipindah ya, gitu. Ya, mungkin dulu banyak ada yang menghuni di sana sini segala macam, dan mereka mungkin sekarang mencari tempat-tempat yang ada di sekitarnya mereka yang akhirnya membuat si mereka ini nyaman. Seperti di pohon, mungkin ada mereka mencari air, mungkin ada di daerah tempat-tempat penampungan air, kamar mandi dan lain-lain. Nah, kita sekarang mau menuju ke sebuah pohon yang tadi seperti bilang ya, pohon beringin Pak ya. Iya. Wah, udah serem nih udah ngomong beringin. Ayo lanjut tuh. Ya. Sekarang udah sampai di pohon beringin yang tadi sempat disebutin gitu. Nah ini berada paling pojok dan masih bangunan-bangunan yang belum jadi lah kalau di sini. Betul. Ya. Masih dibangun segala macam. Tadi sekilas pas jalan ke sini saya sih nyiumnya ada wangi kayak bunga gitulah, entah bunga apa tapi bukan bunga melati kan. Jadi sekilas kecium bau wangi-wangi dan ini pohonnya gede sih. Mungkin kalau di dalamnya situ ada akar-akarnya gitu. Nah kalau di sini cerita apa nih Pak Soleh yang pernah dialamin? Kayak ya makhluk tapi hitam gitu di sini. Oke. Nah kalau di sini ya bisa dibilang mungkin bukan tahu pusatnya lah kayaknya. Banyak di sini. Ini ada hitam, anak kecil juga di sini. Itu makhluk hitam. Gede besar ya. Ya kayak Taring bisa dibilang kalau ular kayak ular gitu, ini dua di sini ular. Ular besar ini masuk ngejaga, ya ngejaga. Ya tahu lah sih mungkin ya. Ada ular dua di sini. Iya. Makanya tadi yang didapat sih baunya wangi. Jadinya kayaknya ada sepuh di sini, ada karhun-karhun gitu yang ada di sini. Jadi emang ngejaga sosok besar juga. Kalau udah pohon beringin kan ya. Kalau dari semua cerita yang pernah ada ya, konon katanya itu emang tempat yang pohon yang cukup sakral lah bisa dibilang gitu. Cukup sakral, makanya banyak pohon beringin-beringin itu yang emang didiemin akhirnya besar, jarang buat dipotong, ditebang gitu selesai. Karena memang sakral sih lumayan. Ini kalau dilihat nih ada satu pohon nih, kalau misalnya perhatiin ini ada pohon pisang di belakang. Pisang apa ya? Iya. Jadi satu daun pisang yang dia gerak sendiri, tapi di sekitar yang lainnya nggak ada. Mungkin kalau ada kamera bisa ambil tuh pohon pisang satu daun ini. Dapat? Ya. Nah sekitarnya nggak ada yang gerak, karena emang nggak ada angin, cuman dia gerak satu
satu pelepah pisang, dua pelepah pisang itu dia geraknya pelan. Dapat nggak? Udah betul. Coba salat pakai kayak gini. Nah itu tuh, main jelas tuh. Di pohon pisang ini gerak, cuman sisinya ini dan lainnya tuh nggak ada angin. Jadi gerakannya halus, beda. Berapa teh? Karena di sini sih emang kayak dijagain lah. Kalau kasarnya tuh dijagain di sini. Kalau kata Kang Dimas mah karuhunnya lah. Iya, mungkin karunya gitu di sini. Jadi memang yang dirasain juga nggak terlalu apa ya? Kalau bahasanya tuh ngancam lah. Ya, kalau di sini bakal baik. Bentuknya juga baik. Kita jalan-jalan ke sana. Ya. Ayo. Siap. Pak Soleh, ini jembatan ya Pak ya? Berarti Ya, betul. Oke, ini jembatan berarti bukan termasuk kompleks tapi ya? Atau Ya, masih? ini menghubungkan sih sebenarnya jalan. Jalan ini itu jalan umum. Oke, Jalan umum ya di luar kompleks sih untuk perumahan warga luar gitu. warga luar. Iya. Ini ada satu cerita juga nih katanya Ya, betul, dari Pak Soleh. betul, Makanya betul. Pak Soleh ngajakin Dimas ke sini, Insan Muda katanya di sini ada satu cerita yang lumayan tadi pas cerita juga Pak Soleh merinding di sebelah mana sih Pak? Nah, tepatnya di sebelah sana tuh dekat pohon ya, dekat pohon sama tiang ini ada anak kecil. Ya kayak kelihatannya anak kecil mungkin ya, kelihatannya anak kecil. Jadi jalan ya dari sana mobil datang. Ya, Malam biasa malam kejadiannya nggak terlalu malam lah, pas sekitar habis maghrib, kalau bisa dibilang kata Sunda mah itu saripna gitu kan ya. Oh iya, sandekala lah ya. Ya kayak gitu. Jadi kesorot ke sana, lagi jalan. Saya kebetulan lagi di atas sih sebenarnya, lagi di sebelah sana gitu. Kelihatan, ternyata pas mobil lewat, si anak itu nggak ada gitu kan. Oh pas kena Ya, lampu. kena lampu ada, cuman pas dilihat lagi mobil lewat, si anaknya itu udah nggak ada gitu. Ya saya otomatis dari sana lari ke sini. Takutnya ketabrak atau gimana? Takutnya gimana? Takutnya orang jahat sih gitu kan. Ngulik Takutnya atau orang, ya gitu. Dilihat ke sini, ke sana nggak ada gitu kan. Ya satu itu dua kali sih sebenarnya. Udah dua kali. Yang satu lagi ini pagi-pagi. Ya pagi-pagi. Ya kebetulan pagi-pagi ada warga yang jalan-jalan lah di sini. Bawa ibu-ibu. Di situ, tepatnya di situ. Lagi nggak agak ujung ke sana, lagi diem, lagi jongkok gitu, diem sama ya bawa cucunya gitu kan, lagi main. Ada yang ngedorong, ya ada yang ngedorong sampai patah tangannya, sampai patah. Dia lagi nggak ada apa, nggak ada angin, nggak terpeleset, nggak apa, cuman kayak ada yang ngedorong. Ada yang ngedorong gitu. Itu pagi-pagi ya. Itu Pagi-pagi. Dia tiba-tiba jatuh sendiri. Iya. Jadi dorong kaki ya. Iya, begitu. Sosoknya anak kecil. Kalau di bawah ya. Ya, kalau di sini sosok dari sini tuh ya kadang-kadang suka lihat di pos. Di pos ya saya lagi di dalam pura-pura tidur sih, pura-pura ini. Kalau lagi ya lewat jam 12 lah gitu kan. Ya nongkrong ngelihat ke dalam gitu kan. Saya iseng kan, maksudnya iseng. Oh berarti si sosok anak kecil ini dia sampai ikut ke pos ini ya. Mungkin sosoknya sebenarnya bukan anak kecil kali ya, tapi Ya perawakannya kecil. Ya. Ya. Itu perempuan, jelas itu. Ya, saya nggak pinjem mata orang lain sih, saya sendiri. Jadi ngelihatnya kayak sosok kecil. Ya.
rambutnya panjang gitu. Ya. Nggak terlalu panjang kayaknya, sebahu ya. Ya. Rambutnya kayak sebahu gitu. Ya nggak tahu sih, nggak tahu ceritanya dari dulunya apa. Cuman yang saya alami ya seperti itu. Yang kalau yang jahil-jahil itu biasanya kalau bahasa Sundanya mah budak hidup. Ya, ya memang hitam. Hitam kan? Memang hitam. Ya, jahil itu biasanya budak hidup. Tapi kayaknya bukan perempuan, Pak. Mungkin ya, tapi rambutnya dia gondrong gitu. Kayak gimbal gitu lah. Iya, kayak gimbal gitu. Jadi sebenarnya sosoknya mah, tau ya, sekilas penglihatan saya mah, dia teh bentuknya kayak kecil, tapi sebenarnya bukan anak kecil. Tapi dia pendek, kepalanya tuh lebih besar. Kepalanya agak sedikit besar gitu. Terus matanya tuh besar-besaran. Ya. Matanya besar-besaran. Merah. Merah matanya. Jadi kalau misalnya suka muncul sekilas tiba-tiba tuh satu sosok yang misalnya kita lagi ngedip terus tiba-tiba muncul sosok itu, dari itu pasti coba deh Pak ya. Berarti ini salah satu tempat yang ada setiap jembatan kayak gitu, atau si jembatan ini aja Pak yang saya tahu sih ini di sini. Cuman di jembatan itu memang lumayan agak ada 2 jembatan sih sebenarnya gitu kan. Nyambung kayaknya mah. Itu ada talang air juga Pak ya. Si jembatannya. Jadi kalau misalnya dia sampai kayak pagi-pagi juga ya kadang-kadang muncul sosoknya tuh sepinggang lah ya, sepinggang ke bawah gitu. Dia matanya agak besar, merah, tapi si badannya tuh hitam, terus rambutnya kayak berantakan gitu. Jadi kalau dia kayak gitu ada kayak taring-taring gitu, semacam kayak gini lah si. Ya gambarannya mungkin. Ya gambarannya lah. Kayak kalau yang agak penasaran kayak gimana apa segala macam sih gambarannya sih. Sosoknya lumayan bikin kayak merinding sih. Ya betul. Tapi kalau dari Jawa emang kayak anak perempuan biasa gitu, kayak jalan duduk segala macam. Tapi kalau diperhatiin kebayangnya sih dia jalannya juga gini. Jalannya kayak gemulai gitu, lambat. Nanti cepat, suka lempar pos. Ya, saya suka lihat sih ke pos. Lihat dari apa? Dari kaca ngelihat ke pos. Oh, ya. Oh, gitu ya. Jahil ya berarti. Jahil. Cuman pas ya saya suruh masuk, masuk, rek gitu kan, masuk ke, gitu. Dia langsung pergi gitu. Ya sebangsa makhluk yang memang mungkin dulunya tidak apa ya, maksudnya bukan orang yang dulu meninggal atau gimana, tapi memang dia si makhluk astral yang ada di sekitar sini. Karena dulunya juga kalau tadi seperti bilang hutan, ya kan pasti banyak ada dimensi lain ketika kita berada di satu tempat. Mungkin sekarang udah kompleks, tapi sebenarnya di dimensi yang lain ini mungkin masih tempatnya mereka. Ya betul. Jadi hutan apa segala macam. Intinya kita saling menghargai aja apa yang ada di sekitar kita, meskipun mereka tidak terlihat atau apa. Ya sepatutnya kita juga menjaga sopan santun kita, dan mungkin sebagai seorang security atau keamanan di komplek ini juga sudah mengerti banget lah. Pasti mereka juga rasanya udah kenal lah sama Mas Soleh gitu. Jadi makanya kayak berarti kita ada sama mereka juga ya Pak, mungkin. Betul. Dan terima kasih banyak Pak Soleh udah sama-sama cepatkan waktunya malam ini untuk berbagi cerita sama insan muda juga yang mungkin lagi di rumah lagi nonton gitu. Berarti lebih bisa menghargai pekerjaan seorang security, betul Pak, atau keamanan atau satpam di manapun itu tempatnya, mau di komplek, mungkin di kantor, atau mungkin di tempat
tempat lain yang memang membutuhkan sebuah profesi keamanan, karena memang mereka kadang jaganya 24 jam. Betul. Ya kan, malam dia jaga, mungkin baru istirahat siang berapa jam segala macam, harus jaga lagi, apalagi mungkin ada yang sakit harus gantiin seharian. Ya, betul. Seperti itu, jadi kita bisa lebih menghargai profesi seorang security, dan ini salah satu profesi yang sangat luar biasa, Pak. Siap. Ya, saya aja mungkin nggak tahu ya bisa apa enggak nih ya kalau misalnya harus tukeran posisi gitu, jaga malam terus keliling-keliling sendirian ke tempat-tempat tadi dengan cerita-cerita yang udah ada dan segala macam. Kayaknya saya juga belum punya nyali sebesar itu, dan Mas Soleh luar biasa. Sudah bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing. Gitu, Pak. Ya. Siap Pak Soleh, terima kasih banyak. Siap, terima kasih Kang. Ya. Semoga sehat selalu Pak Soleh. Amin. Dan tidak terjadi apa-apa lah di sini. Amin. Kalau Pak Soleh aman semuanya ya. Amin. Terima kasih Insan Muda udah nonton Night Perside Doku Misteri edisi security atau keamanan komplek ini. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Doku Misteri selanjutnya. Kira-kira profesi apa lagi yang bakalan ada di Night Perside Doku Misteri. Kalau misalnya kamu pengen kasih ide apa segala macam, tulis di komen. Jangan lupa subscribe YouTube channel dan radio. Sekali lagi nyalain lonceng notifikasinya. Dan kalau misalnya kamu ingin sama nih kaosnya kayak Dimas, karena ini official t-shirtnya dari Night Perside, kamu bisa langsung datang ke Arda, Jalan Cipaganti 159 Bandung, atau langsung bisa kontak nomor telepon di bawah ini. Oke, langsung pesen sekarang juga. Siap, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Night Perside Doku Misteri selanjutnya. Dan selalu ingat, sebuah profesi adalah sebuah tanggung jawab. Apapun resikonya yang terjadi, dari Night Perside Doku Misteri akan selalu membahas hal-hal yang tidak biasa. Sampai ketemu lagi di Night Perside Doku Misteri selanjutnya. Dimas pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan nonton Night Perside Doku Misteri ini sendirian.